Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, pakai ini aja bagus. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Inilah tiga nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Dengan nikmat iman, alhamdulillah, kita sampai saat ini masih tetap berada di jalan tauhid. Tauhidullah di atas dasar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak di atas dasar mazhab-mazhab yang lain. Dengan nikmat Islam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat menjalankan syariat dan syiar-syiar Islam dalam rangka penyerahan diri kita kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan nikmat ihsan. Kita bersyukur kepada Allah, kita sampai saat ini masih tetap merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi segala gerak-gerik kita, dan semuanya itu tentu akan kita pertanggungjawabkan pada saatnya nanti ketika kita berhadapan dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sekarang ini kita sudah memasuki tanggal 19 bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Tahu-tahu kita sudah hampir berakhir bulan pertama dari tahun baru Hijriah ini, tahun 1448 Hijriah. Semoga dengan tahun yang baru ini kita akan dapat selalu istiqamah di dalam menjalankan ajaran agama kita, dan kita menjadi lebih baik daripada waktu yang telah lampau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan, meneruskan penjelasan kita apa yang sudah kita uraikan pada beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang bahwa agama kita ini sebenarnya hakikatnya adalah agama syiar. Saya sudah menjelaskan makna daripada syiar dan ada kaitannya dengan syariat.
Jadi syiar syariat itu mempunyai hubungan makna. Ada syariat, ada syiar harian terhadap umat Islam ini, yaitu adanya salat fardu 5 waktu sehari semalam yang ditandai oleh azan dan iqamah. Azan itu adalah merupakan syiar dari agama kita. Begitu juga iqamah. Oleh karena itu di masjid-masjid azan itu harus dibunyikan dengan keras dan dia harus dikumandangkan keluar masjid. Jadi tidak boleh ada azan yang pelan-pelan, tapi azan itu harus keras. Namanya pemberitahuan. Itulah syiar. Jadi selagi kita di sebuah negeri masih mendengarkan azan, itu berarti Islam itu masih ada di sana. Tapi kalau sudah tidak ada azan lagi, nah ini pertanda bahwa agama Islam di sana sudah tergerus. Kemudian ada syiar pekanan. Syiar pekanan ini adalah salat Jumat yang kita lakukan setiap hari Jumat. Itu juga ditandai dengan azan, ditandai dengan khutbah, dan ditandai dengan iqamah. Itu adalah juga merupakan syiar daripada agama Islam. Kemudian ada lagi syiar yang bersifat tahunan, yaitu adanya 2 hari raya yang kita sebut dengan Al-Aidain, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini juga adalah merupakan bagian syiar di mana Allah menyebutkan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah menjadi pertanda bahwa hatinya orang itu disifati dengan sifat takwa. Jadi syiar itu berkaitan erat dengan syariat. Islam adalah agama syiar dan semua manusia butuh syiar itu. Islam adalah agama syiar karena apa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kafatan linnas. Manusia membutuhkan syiar karena bayi lahir disyiarkan dengan adanya akikah di dalam agama kita. Ketika dia nikah disyiarkan dengan adanya walimah. Ketika dia wafat disyiarkan dengan ucapan istirja, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan menurut para ulama, pemisahan antara kuburan muslim dan kuburan orang non muslim merupakan bukti hukum betapa sudah mengakarnya praktik syiar Islam di dalam masyarakat kita. Jadi ada pemakaman, itu ada blok muslim, ada blok non muslim. Ini juga adalah merupakan syiar supaya jangan campur baur. Syiar perkampungan dalam sebuah komunitas itu ditandai dengan adanya masjid. Jadi syiar perkampungan Islam adalah adanya masjid. Masjid itu ditandai dengan adanya menara. Walaupun ada orang yang memprotes menara. Menara ini berasal dari manara. Asal kebudayaannya menara ini adalah dari orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi yang menyembah api. Jadi mereka meletakkan api di menara yang paling tinggi. Datang Islam, menaranya tidak dirobohkan. Tetapi dari menara itu disiarkan, dikumandangkan azan. Waktu salat ditandai oleh azan. Oleh karena itu semua bentuk syiar ini sangat diperhatikan oleh masyarakat Islam, betapapun rendahnya kadar keislaman orang itu. Syiar akikah, ketika bayi lahir memaksa sang ayah untuk mengakikahkan anaknya, karena jika tidak anak ini akan tergadai dan berada di dalam bayang-bayang syaitan, sebagaimana diungkapkan di dalam beberapa hadis. Kemudian seperti yang kita sampaikan, ada syiar yaitu al-aidain, iyadatan, berulang-ulang terjadi setiap saat mulai waktu, hitungan waktu, hari, pekan, bulan dan tahun. Nah, karena selalu berulang-ulang itu memungkinkan kita untuk selalu terikat dan terlibat di dalam syiar tersebut.
Jadi inilah yang dipraktekkan oleh para pendai kita dulu. Ada di antara dai-dai kita itu yang berdakwah lewat syiar ini, yang dilengkapi kemudian dengan dakwah yang didasari kepada syariat agama, menjelaskan hukum-hukumnya. Contoh dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, misalnya setiap akan melaksanakan sebuah pekerjaan itu ada ucapan yang disebut dengan basmalah. Jadi coba perhatikan sekarang kalau orang pidato itu lazimnya mereka menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah syiar muslim. Sampai-sampai orang non muslim pun sudah pandai bilang bismillahirrahmanirrahim juga, padahal dia bukan muslim. Ya, kita harapkan dia menjadi Islam. Kenapa? Oleh karena basmalah itu dikatakan oleh Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta au abtar. Segala sesuatu perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perbuatan itu akan terputus di tengah jalan dan tidak akan ada berkahnya. Dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan diakhiri dengan alhamdulillah. Ini dipakai untuk membuka dan menutup setiap acara, hampir rata-rata acara. Apalagi dengan mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Orang-orang non muslim pun sekarang sudah mengatakan billahi taufik wal hidayah. Entah dia mengerti artinya apa tidak, wallahu alam, kita tidak tahu. Dalam setiap acara hajatan apapun tidak pernah kita melewatkan tanpa doa penutup. Doa itu adalah juga syiar dari Islam. Apa saja acara pasti ditutup dengan doa. Sampai acara-acara kenegaraan pun ditutup dengan adanya doa. Kadang-kadang doa dikedepankan. Masyarakat akan terasa kurang afdal jika ada acara sakral seperti nikahan, sunatan, akikahan, acara tasyakuran atau walimahan, apapun namanya, yang dihadiri oleh orang banyak tanpa memanjatkan doa penutup sebelum menyantap makanan. Apa artinya semua ini? Artinya adalah syiar Islam begitu dekat dan familiar dengan kegiatan sehari-hari di masyarakat kita. Bahkan sudah menyatu dengan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Nah, ada yang menyebut perkara ini disebut dengan dakwah kultural namanya. Jadi memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat dengan adanya pembiasaan-pembiasaan yang bersifat Islami itu. Ada ucapan bismillah, ada alhamdulillah, ada billahi taufik wal hidayah, dan lain-lain sebagainya. Termasuk di dalam hal ini adalah mengucapkan tashmitul atish, mengucapkan, menjawab orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita bersin, kita disuruh mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang mendengar si orang ini mengucapkan alhamdulillah, dia akan mengatakanlah yarhamukallah wa yuslihu balakum. Semoga Allah merahmati Anda dan memperbaiki hati Anda. Karena begitu akrab dengan kegiatan harian masyarakat, maka syiar ini menjadi tanda kemudian bagi kepribadian seorang muslim. Contohnya adalah ucapan salam baik ketika bertemu dan berpisah, atau memulai dan menyudahi pembicaraan. Kita selalu mengucapkan salam. Ketika mengakhiri majlis, kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepribadian seorang wanita muslimah ditandai oleh jilbabnya. Jadi kalau kita lihat orang berjilbab, diduga keras bahwa orang ini adalah muslimah, karena itu adalah identitasnya. Perkampungan muslim dan non muslim ditandai oleh masjid yang ada di sekitarnya. Syiar bagi nama, kepribadian, pakaian dan tempat ibadah inilah yang menarik perhatian agama lain, sehingga dewasa ini banyak yang melakukan praktek dan memakai tradisi keislaman kita walaupun mereka belum memeluk agama Islam. Dulu nama itu menjadi tanda bagi keislaman. Walaupun sekarang ini
agak susah membedakannya. Kalau dulu-dulu iya, orang mudah menandai seseorang itu mempunyai identitas agama Islam atau tidak dari namanya. Tapi kalau sekarang sudah kelihatan berbaur, bercampur baur. Saya waktu umrah kemarin, itu ada nama jemaah saya Petrus namanya. Muslim Pak, Petrus. Ada lagi Benedictus. Nah, Benedictus itu kan paus yang lama. Namanya Benedictus. Tapi jemaah umrah. Makanya di imigrasi ketika dia lihat, petugas imigrasi melihat namanya kok Benedictus, kemudian dia lihat, teliti aja orang ini. Anta Muslim kan? Oh iyalah, kalau tidak Muslim kan dia dapat visa, saya bilang. Kemudian ucapan Assalamualaikum pun demikian. Tapi kini tidak menjadi jaminan lagi setelah kita kena korban toleransi. Gereja pun sudah berdiri di wilayah Muslim, malah terkadang di backup oleh tokoh tertentu untuk mengantongi izin dari instansi yang tertentu. Apa keunggulannya syiar di dalam berdakwah ini? Jika kita ringkaskan menjadi satu pertanyaan singkat, mengapa jalur syiar yang kita pilih di dalam menyebarkan Islam? Syiar memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, syiar diterima di mana-mana, populer dan sekaligus familiar. Yang kedua, syiar disokong dari bawah, punya akar kedaulatan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi bukan dari atas dipaksakan, tapi dia tumbuh dari bawah, dari tengah-tengah masyarakat Muslim. Yang ketiga, kerja syiar ini mudah dikomunikasikan. Orang gampang ikut bergabung, ikut serta dan berperan aktif. Dalam syiar orang sama-sama kerja dan tidak sulit untuk bekerja sama. Kemudian yang keempat, syiar bisa menutup keterasingan Islam. Nah, kita tahu bahwa ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sebuah hadis beliau, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Ada lanjutan hadisnya itu. Tapi yang penting bagi kita yang penggalan yang awal ini, Nabi mengatakan bahwa Islam itu bermula diterima masyarakat sebagai barang asing. Ya, ketika Nabi menyiarkan ajaran tauhid di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik, tentu saja mereka merasa bahwa Islam ini barang aneh. Ini apaan ini? Biasanya kita menyembah berhala, tiba-tiba Muhammad mengatakan bahwa kita harus menyembah Allah yang satu. Tidak kelihatan lagi. Wa sayaudu ghariban. Nabi mengatakan, waspadalah kalian bahwa Islam itu nanti pada saatnya dia kembali akan menjadi barang asing di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Nabi segera mengatakan, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang merasa dirinya asing di tengah-tengah masyarakat yang menganggap ajaran Islam itu sebagai ajaran yang aneh. Di tengah situasi dunia yang tidak pernah pasti sekarang ini, syiar Islam tampaknya harus menjadi perhatian kita bersama. Dunia hari ini adalah dunia tanpa batas, dunia tanpa jarak, dunia yang serba global. Maka itu ada istilah globalisasi dunia dengan backup teknologi, komunikasi dan informasi dewasa ini tidak ubahnya seperti mesin penyapu. Dengan syiar Islam kita berharap bisa menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengantarkan kita pada kalimat yang sama, pada cita-cita dan tujuan hidup yang tertinggi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Idul Adha adalah syiar Islam yang tertinggi yang setiap tahun bisa kita rayakan dengan harapan terjadinya perubahan dan kemajuan umat sesuai dengan cita-cita risalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengagungkan syiar ini? Nilai syariat dan syiar itu bersifat abadi, permanen,
dan akan tetap terpakai kapan dan dimanapun. Dia masyhur dan mengharumkan siapapun yang menegakkannya. Oleh karena itu, masjid sebagai syiar Islam, mengapa harus berbentuk wakaf? Antara lain supaya nilainya bersifat abadi, supaya bisa dipakai untuk kepentingan yang lebih luas dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas oleh orang banyak. Jadi masjid itu status tanahnya harus wakaf, oleh karena dia akan bersifat abadi. Nah, kita tahu wakaf itu adalah salah satu instrumen kebaikan di dalam Islam, di mana seseorang yang berwakaf, dia melepaskan haknya atas yang diwakafkannya itu, kemudian menjadi hak milik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu masjid itu tidak boleh diklaim sebagai masjid satu kelompok, satu golongan. Karena apa? Karena sifatnya adalah abadi. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana peranan masyarakat di dalam menyebarkan syiar Islam itu? Syiar dan manhaj konektor syariat adalah nikmat terbesar bagi umat manusia yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul dari waktu ke waktu, di mana risalah dakwah Rasulullah datang menyempurnakannya. Setelah zaman kerasulan, perjuangan melanjutkan estafeta pelaksanaan syariat dan syiar itu diteruskan oleh para ulama dan umara sebagai pewaris para nabi lewat sistem syura dan baiat kepada pemimpin, kepada ulil amri. Syariat turun dengan sistem tanzil, yaitu datang dari langit, bertahap, tidak sekaligus. Tanzil syariat ini ada kalanya memakai latar belakang sebab, dan lebih banyak lagi turun tanpa sebab. Oleh karena itu kita mengatakan bahwa syariat itu sifatnya adalah munazzal, dia diturunkan sebagai wahyu. Maka ia membutuhkan wasilah. Wasilah itu artinya perantara untuk menyampaikan wahyu yang berasal dari Allah itu kepada masyarakat, dan itulah yang diemban oleh para nabi. Atau ada juga wasail lainnya sebagai jembatan atau kabel penghubung konektor. Nah, yang kita sebut dengan syiar itu tadi. Salah satu konektor syariat adalah apa yang disebut dengan manhaj. Manhaj itu artinya sistem, yang berarti metode, yang dalam bahasa disebut dengan uslub atau tanzim, atau langkah-langkah yang disebut dengan khittah. Bapak dan Ibu, para mufassirin menggantikannya dengan at-tariqul mustamir, yaitu jalan yang berkelanjutan, jalan lurus menuju sesuatu cara yang jelas, yang dengan ringkas bisa kita sebut sebagai petunjuk pelaksanaan atau juknis, petunjuk teknis. Kita sering mendengar istilah manhaj ini. Manhaj adalah pasangan dari syariat. Syariat sebagai induk, sedang manhaj adalah unit-unitnya. Sebagai induk, syariat memiliki cakupan isi yang sangat luas. Sebagai tuntunan hidup, ia disebut dengan ad-din. Sebagai arahan moral, ia bersebut dengan al-millah. Dan sebagai panduan hukum, syariat itu disebut juga dengan al-hukmu. Dan sebagai aturan yang mengawal batas-batas yang halal dan haram dan sanksi, ia dinamakan dengan al-hudud. Nah, meskipun syariat berdimensi hukum, tapi ia tidak kaku dan tidak boleh dibuat kaku oleh orang yang akan menyebarkan syariat itu. Buktinya, syariat Islam turun secara tadarruj, artinya secara gradual, dan dia mengakui adanya apa yang disebut dengan syura atau ijtihad. Syariat mengakui adanya diat, kafarah dan rukhsah, yang ini tidak didapati dalam syariat para nabi yang terdahulu. Demikian pula
syiar syariat dan syiar itu sesuai dengan tabiat dan watak asli daripada manusia. Oleh karena itu sering disebutkan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah. Tidak ada satupun ajaran Islam atau ajaran syariat atau syiar itu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, dulu kita sudah jelaskan apa pengertian fitrah di situ. Fitrah itu adalah kondisi awal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran itu hanya satu kali disebutkan kata-kata fitrah itu, yaitu dalam surah Ar-Rum surat 31 ayat 31. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ada yang menarik kalau kita bicara tentang fitrah. Sebuah hadis Nabi menyebutkan tentang kelahiran seorang anak manusia, siapapun dia, siapa saja anak yang baru lahir, kata Nabi, anak ini lahir di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi yang bayi yang baru lahir dari perut ibunya itu, kata Nabi, dia dilahirkan di atas landasan atau dasar fitrah. Kemudian kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Bapak dan ibunya lah yang membuat anak yang lahir di atas fitrah ini menjadi orang Majusi, menjadi orang Nasrani, atau menjadi orang Yahudi. Artinya apa? Lingkungan di situ sangat berpengaruh. Menjadi pertanyaan kemudian, kenapa Nabi tidak menyebutkan bapak dan ibunya lah yang menjadikan anak yang di atas fitrah ini menjadi orang Muslim? Tidak disebut oleh Nabi. Yang disebut ada orang ini, bapak dan ibunya memajusikannya, menasranikannya, atau meyahudikannya. Kenapa tidak disebut oleh Nabi bapak dan ibunya lah yang membuat anak ini menjadi Muslim? Tidak disebut. Kenapa? Karena Islam itu sesuai dengan fitrah itu. Fitrah itu sifatnya suci, bertauhid. Kalau kemudian ada orang yang tidak bertauhid, itu sebenarnya adalah penyimpangan dari fitrahnya. Oleh karena itu harus kita ingatkan, Anda diciptakan Allah tidak seperti ini. Kenapa harus menjadi musyrik padahal engkau dijadikan di atas dasar fitrah? Dulu ketika kita belajar ilmu pedagogi namanya, saya dulu belajar di PGA negeri, ya. PGA itu adalah sekolah untuk menciptakan guru-guru agama yang akan disebar di sekolah-sekolah. Nah, oleh karena itu kita dibekali dengan apa yang disebut dengan pedagogi, bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengajar. Nah, kita diajarkan waktu itu ada sebuah teori namanya teori Stern, William Stern. Teori itu menyebutkan bahwa anak yang baru lahir itu bagaikan kertas bersih, kertas putih yang bisa ditulis apa saja oleh orang yang ingin mempengaruhi anak ini. Tetapi datang ajaran Islam dengan hadis Nabi tadi mengatakan, betul, anak itu memang seperti kertas putih, tetapi di kertas putih itu sudah ada tulisannya. Tulisannya itu sudah dia fitrah. Jadi bukan kertas putih, tidak ada sama sekali, kosong melompong. Oh tidak, kertasnya memang kertas putih, tapi di kertas putih itu sudah ada tulisan yang bernama fitrah. Nah, bagaimana kita menjaga fitrah? Pendidikan adalah menjaga fitrah itu supaya dia berguna dan berjalan di atas relnya. Meskipun syariat berdimensi hukum, ya, tetapi ternyata ia tidak kaku, tidak boleh dibuat menjadi kaku.
Oleh karena itu, kita memerlukan perangkat untuk menyiarkan Islam itu ke seluruh alam, ke seluruh manusia, yaitu dengan pembiasaan-pembiasaan. Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, ya, pernah menyebutkan di dalam sebuah ucapannya berkaitan dengan pendidikan, bagaimana mendidik anak supaya dia berlaku baik. Kata Ibnu Mas'ud, ta'awwadu al-khaira fa innal khaira bil 'adah. Ajarkanlah kebaikan itu dengan cara pembiasaan, membiasakan diri. Jadi membiasakan diri itu adalah merupakan faktor yang penting di dalam melakukan pendidikan kepada anak-anak kita. Tidak akan terjadi akhlak yang baik kalau tidak dimulai dengan pembiasaan. Nah, ini menjadi tugas bagi orang tua terutama, dan guru-guru juga. Bagaimana mengajari anak sejak dari kecil, membangkitkan fitrahnya yang dia diciptakan oleh Allah di atas fitrah itu. Oleh karena itu ada yang disebut dengan sinergitas antara zikir dan fikir, antara tafakur dan tadabbur, antara ilmu dan amal, antara kasab dan doa, antara doa dan antara dunia dan akhirat, antara ghulu dan taksir, antara kapitalis dan seterusnya. Dalam bahasa Arab, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ilmu dalam bahasa Arab terdiri daripada 3 huruf. Ilmu, ain, sudah itu apa? Lam, sudah itu ada mim. Ilmun. Tidak bisa dipisahkan dari amalun. Nah, amalun itu juga 3 huruf. Hurufnya itu juga. Cuman amalun, ain, mim, lam. Jadi ilmun, amalun itu dalam bahasa Arab disebut dengan, dalam ilmu sarf dengan as-sarful kabir namanya. Jadi menukarkan letak huruf sehingga artinya berbeda. Padahal hurufnya itu juga, 3 huruf saja. A, ain, lam, mim, ilmun, amal, ain, mim, lam. Jadi antara ilmu dan amal itu tidak boleh dipisah. Syariat menyatukan antara politik dan akhlak, mengawinkan antara aspek hukum dengan aspek moral, memadukan antara kompas materialisme dan kompas idealisme, mengendalikan antara akal dan wahyu, antara fitrah dan nafsu, atau antara nakal dan akal, antara riwayah dan dirayah, antara sarihul mangkul dan sarihul ma'kul, antara teori dan praktek, antara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kalau kita lihat, memang ajaran Islam itu, Pak, dia akan selalu berada di tengah-tengah 2 kutub yang ekstrim. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu semua menjadi umat yang wasat, umat yang di pertengahan, di antara 2 kutub ekstrim. Kita lihat di dalam bidang akidah, Islam itu berada di tengah-tengah. Ada satu kutub yang menegasikan Tuhan. Dia bilang Tuhan itu tidak ada. Gak ada yang namanya Tuhan. Sebaliknya, di kutub yang satu lagi ada yang percaya Tuhan tapi Tuhannya banyak. Ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan baik, Tuhan jahat, dan lain sebagainya, yang bisa kita lihat di dalam ilmu perbandingan agama. Nah, Islam datang mengatakan Tuhan itu satu dan esa. Ada Tuhan tapi Tuhan itu esa, tunggal, tidak banyak, monoteisme. Itu dalam bidang akidah. Di dalam bidang perilaku juga begitu. Dalam Al-Qur'anul Karim kan disebutkan, jangan kamu memboros-boroskan harta sehingga kamu menjadi orang yang boros, dan jangan kamu pelit dengan harta. Jadi antara
boros dengan pelit itu adalah dua kubu ekstrim. Nah, Islam mengajarkan apa? Dermawan. Dalam ayatnya apa ayatnya di dalam surat apa ayatnya Pak? Wala tubadzir, sebelumnya apa? Bukan. Jangan kamu hambur-hamburkan harta dan jangan pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Beradalah kamu di antara kedua-duanya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, walladzina idza anfaqu, kalau dia berinfak dia tidak israf. Israf itu berarti boros, menghambur-hamburkan harta bukan pada tempatnya. Walam yaqturu, dan jangan pula kamu menjadi orang yang pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Jadilah kamu berada di antara kubu pelit dan kubu boros. Nah, itulah akhlak yang terpuji di dalam Islam. Nah, inilah sebenarnya Bapak dan Ibu yang ingin diterapkan sekarang di dunia Islam ini. Islam yang wasati, Islam yang berada di garis tengah di antara dua kutub yang ekstrim. Nah, Islam berada di tengah-tengahnya itu. Bapak dan Ibu sekalian, kedua nilai keseimbangan ini akan berjalan beriring seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin berjalan dengan normal tanpa pasangan kedua-duanya sekaligus. Ada yang disebut dengan istilah equilibrium, keseimbangan, tawazun namanya. Berkeseimbangan. Dalam ibadah seseorang itu dilarang untuk tanattu fil ibadah. Dia beribadah dengan cara yang ekstrim sehingga dia lupa makan, lupa tidur, lupa berkeluarga. Itu dilarang di dalam Islam. Pada suatu kali Nabi masuk ke dalam masjid beliau. Di dalam masjid Nabi tiba-tiba melihat ada tali yang digantungkan dari ujung sana ke ujung sini. Nabi bertanya kepada sahabatnya, ini tali apa ini? Nah, dijawab oleh para sahabat, ini tali yang digantungkan oleh seseorang ketika dia beribadah, ketika dia ngantuk salat. Nah, tali itu yang membangunkan dia, diikatkan di lehernya. Kata Nabi, bukan dengan cara begini beribadah yang benar. Sesudah itu Nabi mengatakan, cabut tali itu. Jadi sifat ghulu di dalam ibadah juga adalah sesuatu akhlak yang dilarang di dalam Islam. Nabi mengatakan inna libadanika alaika haqqan. Sesungguhnya tubuhmu itu mempunyai hak yang harus kamu tunaikan. Jadi oleh karena itu Nabi mencela orang yang terus-menerus puasa. Sepanjang hari puasa aja terus. Oh, tidak boleh. Ada waktunya berpuasa, ada waktunya berbuka. Jadi mari menghindarkan diri daripada sifat ghulu di dalam ibadah. Nah, inilah yang menjadi watak syariat, yaitu wasatiyah. Dan ada harakah, pergerakan, dan ada tasamuh. Tasamuh itu artinya adalah toleransi. Tapi bukan toleransi yang berlebihan. Itu juga menimbulkan malapetaka bagi umat. Ada hal-hal yang bisa ditolerir dan ada hal-hal yang sesungguhnya tidak bisa ditolerir. Nah, itulah yang mempertemukan antara syariat dengan syiar. Syariat dan syiar ibarat dua kepingan mata uang seperti kulit dengan daging yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jadi memperjuangkan syariat tanpa menggunakan pola-pola syiar dan manhaj atau minhaj sebagai juknisnya jelas menyalahi kaedah dakwah dan garis peradaban umat manusia. Oleh karena itu, mengenal manhaj atau mafahim sangat dianjurkan untuk mempermudah lalu lintas pelaksanaan syariat di dalam kehidupan orang per orang, di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat ataupun bernegara.
Sebagai petunjuk teknis, syariat syiar bukanlah simbol indeksikal atau isyarat fasif seperti dikenal di dalam ajaran Hindu atau Sufisme yang mendikotomikan antara kulit dan isi, atau memisahkan kacang dengan kulitnya, memutuskan tali azas dengan sistem, antara akidah dengan syariat. Karena itu ahli-ahli kamus selalu mengatakan bahwa makna syiar tidak keluar dari konteks etimologinya, seperti azan dengan waktu salat, pelaksanaan ibadah dengan syarat dan rukunnya, sekalian dengan hikmah-hikmahnya. Bapak dan Ibu, setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu ada bentuk lahirnya, atau kita katakanlah ada bentuk fisiknya yang bisa dilihat. Seperti umpamanya salat. Salat itu kan ada tata caranya, bisa dilihat. Ada orang berdiri, ruku, sujud, kemudian memberi salam. Tetapi jangan terpaku pada bentuk lahir salat itu saja. Di samping melakukannya sebagai satu simbol, orang harus memahami makna dan hikmah-hikmah yang ada di balik simbol-simbol itu. Nah, ini juga termasuk dalam rangka tawazun itu tadi. Makanya Imam Al-Ghazali membuat sebuah buku yang disebut dengan Asrarul Ibadah, rahasia-rahasia yang dikandung di dalam ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu ada ruhnya. Supaya ibadah itu ada efeknya, ada pengaruhnya kepada orang yang melaksanakannya. Tapi kalau dia hanya melaksanakan ibadah salat begitu saja tanpa dia memahami kenapa dia harus begini, kenapa dia harus begitu, nah maka salatnya itu akan menjadi salat yang gersang. Nah, jadi setiap ibadah itu bisa kita sebut, kita bisa pertanyakan mengapa beribadah. Nah, mengapa beribadah itu dijawab oleh hikmah-hikmah yang ada di balik ibadah itu ketika kita melaksanakan. Bagaimana caranya ibadah? Nah, itulah yang diatur di dalam ilmu fikih yang mengatur syariat secara lahiriah, sehingga banyak definisi-definisi dikemukakan ketika kita membicarakan sebuah ibadah tertentu. Umpamanya apa? Ibadah salat. Ibadah salat itu kalau ditinjau dari sudut fikih, kita akan ketemu dengan definisi salat. Apa definisi salat? Dikatakan oleh para ulama kita, salat itu as-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itulah definisi salat. Salat itu adalah rangkaian dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu definisi salat secara fikih. Tetapi yang harus dipahami oleh orang yang salat adalah kenapa dia harus salat, apa maknanya salat, apa hikmahnya salat. Nah, itu jawabannya tidak ada dalam buku fikih. Itu adanya jawaban itu di dalam ilmu akhlak atau ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs. Nah, itu jawaban-jawaban itu diberikan kepada orang yang ingin bertanya, mengapa saya harus salat? Bagaimana saya salat? Nah, itu bidangnya fikih. Fikih yang menjawab itu. Supaya salat kita benar, kita harus mempelajari bagaimana bertakbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Nah, itu adanya areanya di bidang fikih. Tapi mengapa saya harus salat? Apa hikmahnya salat? Nah, itu kajiannya tidak kita temukan di dalam buku fikih, tapi kita temukan di dalam ilmu akhlak atau ilmu yang menyangkut dengan hati. Supaya apa? Supaya salat kita itu mempunyai makna. Supaya salat kita itu mempunyai pengaruh. Dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan aqimis salah, dirikanlah oleh kalian salat. Oleh karena itu kita harus tahu cara bagaimana salat. Aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, kata Allah,
Kenapa? Oleh karena salat itu dapat mencegah kamu melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang salat dapat mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar? Oh, belum tentu. Dilihat dulu bagaimana caranya dia salat, dan didalaminya kah salat itu, kenapa dia harus salat, apa makna simbol-simbol yang ada di dalam salat itu, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang akan memberikan makna kepada salat, sehingga salat kita itu menjadi optimal dan dia mempunyai pengaruh yang besar kepada orang yang melaksanakannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ingin mempelajari ibadah-ibadah kita itu dari sudut fikih, dan tidak kalah pentingnya dari sudut tazkiyatun nafs, yaitu sudut ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Itu sangat penting dipelajari bagi seorang muslim. Bukan hanya salat, begitu juga zakat, puasa, naik haji. Berapa banyaknya orang yang berhaji, tetapi setelah berhaji dia tidak mendapatkan apa-apa dari hajinya, karena dia tidak mendalami. Dia hanya melaksanakan haji secara fikih, tapi tidak mendalami makna haji itu. Mengapa saya harus haji? Untuk apa saya haji? Apa rahasianya haji itu? Nah, itu tidak kalah pentingnya daripada pelaksanaan ibadah-ibadah itu secara fisik. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, dan mudah-mudahan kita akan tetap istiqamah di dalam iman, di dalam ihsan, dan di dalam iman, di dalam Islam, dan di dalam ihsan, sehingga kita mati di dalam keadaan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati sebelum kalian benar-benar melaksanakan Islam itu dengan secara baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.